Kembali lagi ke mata kuliah audit. Di pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan materi di chapter yang kedua, yaitu berkaitan dengan laporan audit atau audit report. Di chapter 2 kali ini kita akan bahas terkait dengan unsur-unsur apa saja ada di dalam laporan audit itu. Kemudian jenis-jenis dari opini audit dan juga materialitas atas pelaporan atas opini auditor dari opini audit. Oke, kita langsung mulai ke materi kita. Yang pertama kita bahas terkait dengan unsur-unsur dalam laporan audit independen. Nah, ini ada apa saja sih dalam suatu laporan audit gitu. Yang pertama itu ada atau membuat judul laporan. Nah, atau report title. Dalam judul laporan itu harus memuat kata independen. Ya, harus memuat kata independen yang menegaskan bahwa tidak ada ketergantungan atau independensi pihak auditor terhadap auditi, pihak auditor terhadap klien. Nah, contoh bentuk laporan yang dimaksud ini yang harus membuat kata independen ya, dalam laporan audit ditulis dalam laporan auditnya itu judulnya berupa laporan audit independen. Biasanya di situ juga membuat laporan nomor laporan auditnya juga ya, sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh si KAP atau si auditor itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian unsur yang kedua, dalam laporan audit independen itu harus memuat informasi bahwa laporan audit independen itu ditujukan kepada siapa. Biasanya ditujukan kepada perusahaan pemegang saham atau dewan direksi, tergantung kepada siapa laporan tersebut disusun. Itu. Jadi biasanya itu ditujukan kepada siapa? Yaitu biasanya kepada pemegang saham atau kepada dewan direksi. Tergantung ya dari laporan audit itu disusun untuk siapa, kepada siapa gitu. Ya, biasanya kalau dicontoh biasanya ditujukan kepada pemegang saham, dewan komisaris dan direksi perusahaan bla 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 bla. Misalnya perusahaan Astra Internasional, yaitu dewan direksi perusahaan Astra Internasional Tbk gitu. Kemudian yang ketiga, terdapat paragraf pendahuluan atau introductory paragraph. Nah, di paragraf pendahuluan ini biasanya itu berisi apa saja? Yaitu biasanya itu berisi pernyataan bahwa laporan keuangan yang dituju atau yang dimaksud itu telah diaudit, atau biasa intinya dia menerangkan bahwa KAP atau auditor telah melaksanakan pekerjaan audit atas laporan keuangan dari klien yang dimaksud. Kemudian terdapat identifikasi entitas yang laporan keuangannya itu diaudit, yang mencantumkan laporan keuangan yang diaudit, yaitu laporan keuangan auditannya siapa gitu. Misalnya PT Astra Internasional, yang dijelaskan di situ, diinformasikan di situ bahwa telah dilakukan proses audit atas laporan keuangan dari PT Astra Internasional Tbk itu. Kemudian di paragraf pendahuluan juga terdapat disampaikan juga terkait dengan tanggal atau periode yang dicakup dalam laporan, yaitu misalnya laporan audit atas laporan keuangan tahun berapa, periode kapan punya itu dari si klien yang dimaksud. Kemudian apalagi, yaitu ada juga terdapat informasi atas ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelas lainnya. Ini berkaitan dengan isi dari audit itu sendiri. Itu. Kemudian dari paragraf pendahuluan juga terdapat informasi yang menyatakan bahwa ada bagian yang menegaskan bahwa laporan keuangan merupakan pernyataan yang dibuat oleh klien, yaitu si perusahaan itu, bukan auditor. Tugas auditor itu hanya menyatakan opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan proses audit yang telah dilakukan. Gitu.
Kemudian manajemen juga bertanggung jawab atas pengendalian internal yang mendukung disusunnya laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Nah, pernyataan itu biasanya juga perlu dicantumkan dalam paragraf pendahuluan ini, gitu, agar menekankan bahwa laporan keuangan ini bukan hasil output dari auditor, itu, tetapi yang bertanggung jawab sepenuhnya atas laporan keuangan yaitu si klien, si pemilik perusahaan itu sendiri. Itu auditornya itu hanya bertugas melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang menyatakan opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan proses audit yang telah dilakukan. Ya, lanjut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, sedangkan tanggung jawab auditor adalah menyatakan opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan proses dari audit. Nah, di sini juga terdapat pernyataan bahwa audit dilaksanakan mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh IAPI, mematuhi ketentuan etika, dan telah merencanakan dan melaksanakan proses audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan ini sudah bebas salah saji secara material. Itu pernyataan mengenai apa yang dilakukan dalam pekerjaan audit. Nah, biasanya ada satu paragraf lagi tersendiri, yaitu terkait dengan paragraf lingkup audit. Kemudian setelah itu terdapat paragraf pernyataan pendapat. Nah, ini terkait dengan opini audit yang disajikan, yang disampaikan, yang disimpulkan oleh si auditor terhadap penyajian laporan keuangan dari si klien itu sendiri. Gitu. Opini audit ini menyatakan bahwa laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar. Artinya, segala perbedaan antara manajemen atau auditor terkait masalah-masalah akuntansi telah diselesaikan dan memenuhi judgement dari si auditor. Jadi di paragraf ini terdapat informasi atau pernyataan atas opini dari si auditor atas penyajian laporan keuangannya. Itu. Kemudian ini juga disampaikan terkait dengan hal materialitas dalam proses auditnya, serta dalam opini audit ini harus menyatakan bahwa laporan keuangan dari klien ini telah disusun berdasarkan dengan SAK, gitu, mengacu pada standar akuntansi keuangan. Yang terakhir, unsur yang terakhir itu ada nama akuntan publik yang disertai dengan tanda tangan. Nah, sebelum ke unsur yang terakhir ini, apabila ada pelaporan lainnya, maka dari itu ada satu bagian tersendiri lagi, yaitu tanggung jawab pelaporan lainnya. Gitu. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya, jika ada dalam suatu laporan auditor atas laporan keuangan, maka tanggung jawab laporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian yang terpisah dalam laporan audit dan diberikan judul apa? Satu judul tersendiri, yaitu satu judul yang terpisah ya, yang bagian terpisah yaitu pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi. Sehingga unsur-unsur yang tadi sebelumnya itu diberikan subjudul lain lagi, yaitu terkait dengan pelaporan atas laporan keuangan. Itu apabila ada unsur-unsur lain yang perlu dijelaskan lagi, ada unsur-unsur tambahan lainnya yang perlu disampaikan lagi, gitu. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke unsur yang terakhir, terdapat yang namanya nama dari si akuntan publik yang disertai dengan tanda tangan. Nah, bagi unsur ini menunjukkan nama partner yang akan bertanggung jawab dalam pekerjaan audit ini atas pekerjaan audit atas proses audit dari laporan keuangan. Nah, ini ada tanda tangan auditornya atau akuntan publiknya. Tanda tangan laporan dilakukan dengan nama KAP dan nama rekanannya, serta mencantumkan nomor izin dari KAP dan juga alamat
biasanya ini untuk alamat KAP itu tidak dicantumkan dalam bagian tanda tangan atas laporan audit independennya, tetapi dia terdapat dalam kop suratnya, itu kop surat dari laporan audit independen itu sendiri. Kemudian memuat apa lagi? Memuat nomor izin dari auditor itu, rekan yang mendatangani laporan auditor. Gitu. Dia nomor izin rekannya itu juga disampaikan di situ, dicantumkan juga dalam bagian ini. Kemudian yang terakhir itu ada tanggal laporan auditor juga. Gitu. Tanggal laporan auditor ini diperoleh setelah tanggal laporan auditor ini diisi atau dicantumkan ketika saat tanggal auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyatakan pendapat. Ini biasanya itu dilakukan di akhir proses auditnya. Itu di hari terakhir proses audit, laporan audit selesai, dicantumkanlah tanggal audit ini, tanggal atas laporan audit ini. Gitu. Nah, inilah terkait dengan unsur-unsur dalam laporan audit independen. Jadi di situ ada apa aja yang tadi kita bahas. Itu ada yang dituju, kepada siapa dituju. Sebelumnya itu ada laporan, judul laporan dulu harus memuat kata independen, yaitu laporan audit independen. Kemudian laporan auditannya itu ditujukan kepada siapa, gitu. Biasanya itu ke pemegang saham, dewan direksi, dan harus memuat perusahaan yang dituju, yang dimaksud. Kemudian ada paragraf pendahuluan yang menyatakan beberapa poin penting. Kemudian ada paragraf lingkup audit dan juga paragraf pendapat audit terkait dengan opini yang disampaikan oleh si auditor. Nah, setelah itu apabila ada unsur tambahan lagi, ya kita masukin secara terpisah di ruang lingkup tanggung jawab dari auditor, tanggung jawab auditor lainnya yang kita pisahkan ke bagian tersendiri lagi yang kita beri nama pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi, gitu. Sehingga poin-poin sebelumnya itu kita pisahkan dari tanggung jawab pelaporan lainnya dengan nama pelaporan atas laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ini terdapat di bagian terakhir atas unsur-unsur dalam laporan audit independen terdapat nama akuntan publik disertai dengan tanda tangan dari auditor. Tidak lupa juga memuat nomor izin rekanan dan juga tanggal laporan auditornya. Gitu. Ini terkait dengan unsur-unsur dalam laporan audit independen. Oh iya, ini ada yang ketinggalan ya, yaitu tanggal laporan audit yang tadi saya sampaikan, yaitu tanggal saat auditor telah menyelesaikan laporan auditnya di lapangan. Oke. Nah, ini terkait dengan format laporan audit yang berbentuk baku. Di sini ada laporan audit independen, judul laporannya. Gitu. Kemudian yang ditujukan kepada siapa? Yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dari klien PT, misalnya Astra International Tbk. Gitu. Kemudian ada kalimat pendahuluan. Nah, kalimat pendahuluan ini menyatakan bahwa si auditor itu telah melakukan proses kegiatan audit. Ya, audit atas laporan apa, jenis laporannya apa, laporan keuangan, apa posisi keuangan dari perusahaan yang dituju, ya, dari perusahaan yang dituju. Per tanggal berapa, yaitu ada periodenya juga, yaitu terkait dengan tanggal 31 Desember 2022 dan juga 2021. Nah, kemudian ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Nah, ini ada periodenya, waktu proses auditnya, waktu terkait dengan periode laporan keuangan yang diaudit, gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa laporan keuangan ini adalah tanggung jawab dari manajemen perusahaan.
Sedangkan tanggung jawab dari si auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit, proses audit dari si auditor. Itu. Nah, ini menyatakan materialitas juga terkait dengan cakupan-cakupan yang diaudit oleh si auditor. Nah, di sini juga menyatakan terkait dengan ruang lingkup audit. Nah, diinformasikan di sini, kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Yang tadi saya sampaikan terkait dengan materialitasnya. Gitu. Jadi disampaikan terkait dengan tanggung jawab dari si auditor atau ruang lingkup dari proses auditnya oleh si auditor. Nah, kemudian berikutnya itu ada bagian terkait dengan opini audit. Di sini disampaikan, menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material terkait dengan posisi keuangan tanggal 31 Desember, kemudian dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, di sini ada opini auditnya disajikan secara wajar. Nah, ini tidak ada catatan tambahan, berarti kita asumsikan opini audit yang dikeluarkan oleh si auditor yaitu wajar tanpa pengecualian. Itu. Kemudian di bagian terakhir ini ada tanda tangan dari si auditor, kemudian nama rekanannya, nomor izin akuntan publik, ini biasanya taruh di kop suratnya ya, bukan di bagian ini ya. Kemudian nomor izin dari nomor izin akuntan publik dimasukin di bagian tanda tangan, tetapi nomor izin dari kantor akuntan publiknya biasanya itu disajikan, ditampilkan pada kop surat. Kemudian di bawahnya lagi itu informasi terkait dengan tanggal laporan auditnya yang dikeluarkan. Itu. Nah, ini terkait dengan format laporan audit yang berbentuk baku. Kita coba lihat terkait dengan laporan audit yang real, yang nyata pada perusahaan terbuka. Nah, ini contohnya. Ya, ini adalah laporan audit independen atas laporan keuangan dari PT Adisarana Armada Tbk. Kalau kodenya itu ASA. Itu. Nah, di sini ada disajikan atau ditampilkan terkait dengan nama kantor akuntannya. Di sini itu kantor akuntan publiknya, auditor yang melakukan proses auditnya itu dari EY atau Ernst & Young, salah satu dari Big Four. Kemudian rekanannya itu ada Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Itu di sini ditulis alamat, kemudian kontak dari si rekanannya itu, alamat dari si rekanannya itu juga. Nah, di sini dituliskan laporan audit independen, harus memuat kata independen di sini. Kemudian di bawahnya itu ada nomor laporannya. Nah, ini berdasarkan keluaran dari si auditornya itu sendiri, KAP-nya itu sendiri. Itu nomor laporan auditor independen. Kemudian ditujukan kepada siapa? Yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dari PT Adisarana Tbk. Di sini disajikan menyatakan bahwa si auditor telah melakukan proses audit atas laporan keuangan konsolidasian dari PT Adisarana Tbk dan entitas anaknya yang terlampir, yang terdiri dari apa aja? Ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya, kemudian laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yaitu di tahun 2020, dan suatu istisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Nah, ini terkait dengan pendahuluannya. Kemudian di sini juga disampaikan terkait dengan tanggung jawab dari manajemen atas laporan keuangan.
Jadi manajemen bertanggung jawab untuk penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasiannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, dan juga bertanggung jawab atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian yang material, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Kemudian tanggung jawab manajemen udah, lanjut ke tanggung jawab auditornya. Nah, tanggung jawab dari si auditor apa? Di sini disampaikan tanggung jawab dari kami, si auditor, adalah menyatakan suatu opini, pemberian pendapat atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, berdasarkan proses hasil dari proses audit si auditor. Gitu. Nah, si auditor menyatakan juga bahwa sudah dilaksanakan proses audit berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, standar audit ini biasa disingkat sebagai SA. Kalau ini IAPI itu Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, kemudian dijelaskan lagi standar tersebut bagaimana ini terkait dengan etika pelaksanaan proses audit, etika profesi dari auditor. Kemudian diinformasikan juga terkait dengan untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasi tersebut bebas dari kesalahan penyajian yang material. Gitu. Nah, ini tanggung jawab auditor lanjutannya. Pokoknya isinya dari proses auditnya itu bagaimana, risikonya apa saja, unsur-unsurnya apa saja disampaikan di tanggung jawab auditor ini. Nah, setelah disampaikan tanggung jawab auditor, maka bagian berikutnya itu terdapat opini dari si auditor ini. Ya, opini dari si auditor ini. Hasil dari proses audit mengeluarkan opini apa? Bisa aja wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat, atau tidak wajar atau tidak memberikan pendapat. Gitu. Nah, di sini disampaikan menurut opini kami si auditor, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT Adisarana Armada Tbk dan entitas anaknya di tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Berarti opini audit ini menyatakan bahwa laporan keuangan dari PT Adisarana Tbk ini di tahun 2020 disajikan secara wajar tanpa pengecualian, karena di sini tidak ada informasi atau unsur-unsur tambahan atas opini auditor itu sendiri, opini dari auditor itu sendiri gitu. Nah, setelah opini audit selesai, bagian terakhirnya itu disampaikan terkait dengan auditornya, yaitu rekanan Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Ini ditandatangan oleh si auditornya, itu kepala auditornya, ketua auditornya, dari ketua tim auditornya, yaitu Ratnawati Setiadi. Nah, disampaikan juga terkait dengan nomor registrasi dari akuntan publik di sini, nomor AP 0698, dan di bawahnya itu tanggal laporan auditnya, yaitu 13 April 2021 gitu. Nah, terkait dengan tanggal laporan audit ya, biasanya itu kita mengenal namanya audit report lag ya, audit report lag. Nah, audit report lag ini berkaitan dengan lamanya proses audit, lamanya laporan audit independen dikeluarkan terhitung dari tanggal laporan fiskal dari laporan keuangan tersebut gitu. Misal laporan keuangan, kita ambil contoh ini saja ya, laporan keuangan dari PT Adisarana Tbk, Adisarana Armada Tbk per 31 untuk yang berakhir pada 31 Desember 2020. Laporan auditnya itu diterbitkan di 13 April. Nah, maka audit report lag-nya itu berapa lama dari tanggal laporan keuangan yang diaudit, periode laporan keuangan diaudit sampai dengan laporan audit independen dikeluarkan.
Nah, berapa hari? Berarti dari 31 Desember 2020 sampai dengan 13 April 2021. Berarti di Januari ada 31 hari, di Februari itu ada 28 hari, berarti sudah 3128, berarti sudah ada 59 hari ya. Tambahkan Maret 31 hari lagi, berarti 5, 8, dan 90 hari. Ya, 90 hari tambah April 13 hari, berarti 103 hari. Itulah audit report lag-nya. Itu. Kalau ada ditanya terkait dengan audit report lag itu apa? Nah, kalian bisa jelaskan. Yang tadi saya sampaikan yaitu terkait dengan lamanya jumlah hari yang diperlukan terhitung dari periode laporan keuangannya, periode laporan keuangan yang diaudit sampai dengan tanggal laporan audit independen dikeluarkan. Itu yang dimaksud dengan audit report lag. Kemudian terkait dengan nomor registrasi kantor akuntan publiknya. Nah, tadi saya sampaikan dia tidak ada di bawah ya, tidak ada di bagian akhir dari laporan audit independen, tetapi biasanya itu dicantumkan dalam kop suratnya. Di sini ada ditulis nih, rekanan audit KAP Purwantono, Sumporo, dan Surya. Ini nomor registrasi kantor akuntan publiknya, yaitu nomor 603-KM.1-2015. Itu. Ini bagian dari membership atau rekanan dari Ernst Young Global Limited. Nah, Ernst Young itu auditor, salah satu auditor yang masuk ke dalam salah satu dari Big Four. Itu 4 firma besar auditor. Nah, kurang lebih seperti ini contoh nyata dari laporan audit independen pada salah satu perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek yang sudah go public. Ini terkait dengan laporan audit independen PT Adi Sarana Armada Tbk tahun 2020.